Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Purnama dari Prodi Teknik Informatika dengan mata kuliah keamanan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan komputer dalam mengantisipasi transaksi online. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang keamanan. Keamanan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir sebuah kerusakan yang terjadi pada sebuah sistem. Keamanan juga dibuat untuk membentangi semua gangguan yang dibuat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Adapun saya akan menjelaskan tentang berikut ancaman dan solusi keamanan dari sistem transaksi online. Yang pertama, 1. Pencegatan data, pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah. Yang kedua, pencurian data terhadap orang yang tidak bertanggung jawab. 3. Kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak diketahui. 4. Akses yang tidak sah oleh seseorang terhadap data milik orang lain. Mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang solusi ancaman keamanan sistem transaksi online. Yang pertama, yaitu enkripsi atau penyandian data. Yang kedua, autentifikasi atau melakukan verifikasi terhadap identitas pengiriman dan penerima. Yang ketiga adalah firewall atau menyaring data atau melindungi lalu lintas data di jaringan atau server. Selanjutnya saya di sini akan memberikan tips jitu mengatasi keamanan sosial media. Yang pertama adalah verifikasi semua URL. Verifikasi URL sangat penting dalam memecahkan legitimasi setiap situs yang ditemukan melalui iklan atau hyperlink. Yang kedua, tanyakan sebelum membeli. Salah satu cara termudah untuk menghindari penipuan online dalam memastikan adalah Anda interaksi dengan situs yang sah. Selain memberikan URL untuk validasi, proses 2 langkah sederhana ini akan membantu memastikan situs itu asli. Yang ketiga, gunakan metode pembayaran yang terpisah dari rekening bank. Meskipun kartu kredit dan kartu debit dapat digunakan sebagai metode pembayaran plastik di dalam toko, penggunaan kartu kredit yang paling baik digunakan untuk metode pembayaran online. Ketika Anda membayar melalui kartu kredit, pembayaran secara teknis berasal dari perusahaan kartu kredit sebagai pinjaman, bukan pembayaran moneter dipotong langsung dari rekening bank Anda. Setiap kesalahan atau pemrosesan atau biaya kelebihan dapat dengan mudah tertangkap pada laporan kartu kredit Anda tersebut. Selanjutnya, Anda hanya memiliki salah satu identitas online, maka lindungi identitas Anda. Jika Anda berpikir Anda tidak memiliki identitas online, Anda salah. Yang Anda butuhkan adalah satu alamat email atau akun Facebook dan Anda memiliki identitas online. Tidak peduli seberapa hati-hati Anda berada dalam lingkungan transaksi online, cara terbaik untuk melindungi diri sendiri adalah untuk memantau identitas online Anda aktif. Pembelian online saat ini semakin cenderung ke arah penggunaan media sosial. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang informasi dalam transaksi online. Pertama-tama saya akan menjelaskan informasinya adalah penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. Selain 2 hal di atas dalam e-commerce, mewaspadai adanya cybercrime dengan pola phishing atau pelabuhan. Hal itu terjadi karena pelaku seringkali berada di luar kawasan Indonesia sehingga keberadaannya sulit terdeteksi. Yaitu phishing merupakan salah satu bentuk cybercrime, berupa penipuan untuk mendapatkan informasi seperti kata sandi atau password kartu kredit. Kata tersebut diambil dari bahasa Inggris phishing, di mana dalam konteks cybercrime diartikan sebagai memancing informasi keuangan seseorang. Selanjutnya, membackup data. Selalu membackup data atau file perusahaan sering mungkin
yang Anda bisa sebagai apabila di kantor Anda terjadi pemadaman listrik mendadak ataupun koneksi internet yang hilang, seringkali membuat tugas maupun data informasi menjadi hilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengantisipasi dalam keamanan perangkat mobile. Yang pertama, 1. Aktifkan screen locks. Yang kedua, nyalakan Android Device Manager. Yang ketiga, tambahkan informasi pengguna di layar. Yang keempat, backup data penting. Yang kelima, nyalakan enkripsi ponsel. Dari penjelasan di atas tersebut, saya akan merangkum dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan sini saya dengan sendiri menyimpulkan, sebagai pelaku bisnis kita memang harus mencari peluang yang tepat untuk mempromosikan kegiatan usaha kita. Yang salah satunya dengan e-commerce atau pedagang elektronik. Sebelum terjun ke dunia e-commerce, kita harus memperhatikan beberapa kunci sukses untuk membangunnya. Salah satunya adalah dengan menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas dan memudahkan kegiatan perdagangan. Selain itu, kita harus juga memperhatikan masalah yang akan timbul dari kegiatan e-commerce tersebut. Salah satu bentuknya kita harus hati-hati terhadap penipuan yang kemungkinan akan terjadi karena hukum yang belum berkembang di dunia digital ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.